Halo semuanya, pernah nggak kalian ngerasa kayaknya hidup kalian itu udah cukup-cukup aja, nggak perlu ngejar gaji yang gede atau jabatan yang tinggi, pokoknya yang penting masih bisa makan enak, tidur nyenyak, dan weekend nggak diganggu sama kerjaan. Nah, banyak banget ya dari kita, mungkin terutama kebanyakan Gen Z yang sekarang memilih jalan hidup kayak gini. Hidup yang slow-slow aja, kerja secukupnya, punya waktu lebih untuk diri sendiri, atau keluarga, ataupun healing, bahkan ngelakuin hal-hal kecil yang bikin diri sendiri bahagia gitu. Dan itu sah banget, karena sukses itu nggak bisa disamain ya untuk semua orang. Tapi ya, meskipun kalian nggak ambisius dalam hal mencari uang, bukan berarti urusan uangnya bisa dibiarin gitu aja. Tetap harus ada yang namanya strategi, supaya keselowaan kalian itu nggak malah berubah jadi panik setiap tanggal tua. Nah, di episode kali ini, kita bakal ngobrol santai soal gimana sih caranya mengatur keuangan untuk kalian yang milih jalan hidup work-life balance tanpa harus mengorbankan kesehatan mental maupun masa depan finansial kalian. Let's go, kita bahas pelan-pelan. No judgment, no ceramah-ceramah. Ini cuman refleksi dan tips yang semoga bisa bikin hidup kalian lebih tenang. Oke, tips yang pertama adalah pahami kebutuhan hidup minimal kalian. Gini, buat kalian yang nggak mengejar jabatan tinggi atau gaji yang fantastis, penting banget untuk tahu sebenarnya berapa sih uang yang kalian butuhkan untuk hidup layak setiap bulan. Kita bukan ngomongin gaya hidup mewah ya, tapi lebih ke biaya hidup minimal yang bikin kalian bisa tetap makan, tidur di tempat yang aman, dan nggak stres mikirin tagihan. Contohnya gini, kalau kalian tinggal di kota kecil, bisa aja kebutuhan kalian itu cuma 2 juta sebulan. Tapi kalau kalian tinggal di Jakarta dan harus bayar kos, transport, makan, pulsa, dan lain-lain, ya mungkin minimal 4-5 juta, minimal ya. Nah, angka itulah yang kita sebut dengan biaya hidup minimal atau minimum viable income. Duit minimum ini yang kalian perlukan untuk tetap waras dan hidup layak. Kenapa ini penting? Karena kalau kalian udah tahu batas minimal kalian jadi bisa mengambil keputusan yang lebih realistis. Misalnya, kalian kerja freelance atau part-time gitu, dan penghasilan kalian 6 juta sebulan, sementara kebutuhan kalian minimal 3,5 juta. Berarti kan kalian punya sisa nih yang bisa dialokasikan untuk menabung atau nyicil mimpi-mimpi kalian. Dan yang paling penting, kalian jadi nggak perlu banding-bandingin hidup kalian sama orang lain yang kerjanya 10-12 jam sehari untuk gaji 15 juta tapi burn out setiap minggu. Next, tips yang kedua, catat pengeluaran. Bukan karena pelit, tapi biar kalian sadar sama pola hidup kalian tuh seperti apa. Mungkin banyak dari kita yang mikir kayak, ngapain sih nyatat pengeluaran? Kan udah tahu kira-kira keluar berapa. Tapi kenyataannya, kira-kira itu yang bisa bikin dompet kita cepat kempes. Mencatat pengeluaran itu bukan biar kita jadi medit, pelit gitu, bukan. Tapi biar kita sadar, karena kadang-kadang yang bikin uang cepat habis itu bukan pengeluaran yang besar ya, tapi kebiasaan kecil yang nggak disadari. Kayak jajan 15.000 setiap hari, jajan cilok, jajan batagor, jajan kopi susu, atau bayar 3 langganan streaming yang jarang ditonton, atau apalah yang lain-lain gitu misalnya, untuk menghadiahi diri sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kalian termasuk orang yang pengen hidup tenang, nggak ambisius cari uang, otomatis kalian juga harus bisa lebih bijak mengelola apa yang kalian punya. Pencatatan itu kayak cermin deh. Bukan buat nyalahin diri sendiri, tapi untuk refleksi. Misalnya dari mencatat itu, kalian jadi nemu kayak, kok aku jajannya 1 juta ya bulan ini? Padahal targetnya cuma 300.000. Nah, dari situ kalian bisa evaluasi. Bisa jadi kalian nggak perlu stop jajan, tapi cukup pindahin pola. Misalnya, masak di rumah 3 kali seminggu untuk menyeimbangkan. Dan nggak harus pakai aplikasi yang ribet-ribet kok mencatat itu. Bisa pakai aplikasi catatan atau notes di handphone, atau pakai Google Sheets, atau aplikasi yang simpel-simpel aja yang bisa di-download dari Play Store atau App Store gitu ya, itu udah cukup. Yang penting konsisten dalam mencatat.
Karena dari situlah kalian bakal bisa melihat bahwa pola keuangan kalian itu sangat berpengaruh sama pola hidup kalian. Oke, next lagi, tips yang ketiga, tetap bangun dana darurat meskipun income-nya nggak besar. Ini salah satu yang paling sering dianggap remeh, apalagi buat yang ngerasa kayak, gaji aku pas-pasan, nabung aja susah, apalagi dana darurat. Tapi justru karena penghasilan kalian terbatas dan kalian nggak ngejar gaji yang besar, kalian butuh banget dana darurat. Kenapa? Karena kalian nggak punya bantal yang besar untuk jatuh. Katakanlah misalnya kalian freelance nih, terus klien kalian tiba-tiba mundur. Atau kalian sakit dan nggak bisa kerja selama seminggu. Kalau nggak ada dana darurat atau cadangan, kalian bisa langsung panik dan terpaksa minjem duit. Dan dari situlah stres keuangan kalian mulai masuk. Nah, cobalah untuk mulai bangun dana darurat dari nominal yang kecil-kecil aja. Misalnya untuk target awal 1 juta dulu. Nanti kalau udah aman terkumpul 1 juta itu, coba naikin ke 3 juta. Lalu dari situ bertahap ke 3-6 kali kebutuhan bulanan kalian. Ditaruhnya di mana? Idealnya sih di tempat yang liquid ya. Artinya yang gampang dicairkan. Misalnya kayak di tabungan digital, di e-wallet, atau di deposito yang fleksibel. Dan kalau kalian concern soal riba, kalian bisa pilih rekening bank syariah. Tapi kalau kalian nggak masalah dengan bunga, bisa juga disimpan di rekening yang bunganya tinggi, atau di e-wallet yang kadang-kadang kasih cashback misalnya. Keduanya ini punya kelebihan masing-masing ya, tinggal sesuaiin aja sama prinsip hidup kalian. Yang jelas, dana darurat itu bukan tentang besarannya, tapi tentang rasa aman dari situ. Supaya kalian bisa hidup slow, tapi nggak gampang goyah ketika ada kejadian yang nggak terduga. Next, tips yang keempat ya, hindari gaya hidup yang lebih tinggi dari income. Nah ini nih, salah satu jebakan paling halus, tapi paling sering kejadian, gaya hidup yang melebihi penghasilan. Jadi kadang gini, kalian udah ngerasa capek nih kerja dari Senin sampai Jumat atau Sabtu. Terus kalian bilang ke diri sendiri, gue butuh healing, gue layak kok makan enak, staycation, beli barang yang gue suka. Dan iya, kalian pantas untuk itu. Tapi yang jadi masalah itu ketika healing itu diulang-ulang terus, padahal pendapatan kalian gak berubah. Work-life balance itu bukan berarti harus brunch setiap minggu di cafe yang lucu, atau bahkan trip ke Bali 3 bulan sekali misalnya. Bisa aja kan kalian dapat keterangan batin dari hal-hal yang lebih terjangkau secara harga dan lebih sustainable buat dompet kalian. Contohnya, bikin kopi sendiri di rumah sambil dengerin lagu, tonton ulang series favorit kalian, atau ya sekedar jalan-jalan kaki lah di taman. Gak ada yang salah dengan self-reward, asal kalian tahu kemampuan finansial kalian itu ada di mana, dan batas bersenang-senang itu sampai di mana. Karena kalau nggak sadar akan batasan itu, lama-lama kejadiannya kayak hidup kalian simple secara konsep, tapi pengeluaran kalian tetap boros. Uang kalian cepat habis, padahal penghasilan nggak bertambah. Akhirnya malah stres sendiri. Dan itu justru berlawanan sama nilai utama dari slow living itu sendiri, yaitu hidup yang damai gitu kan. Lanjut lagi, tips yang kelima, tetap menabung meskipun kecil. Banyak orang bilang, aku nabung nanti aja deh kalau gaji udah cukup. Padahal kenyataannya gaji nggak akan pernah terasa cukup kalau nggak dibiasain dari sekarang. Kalau kalian sekarang penghasilannya 3 juta per bulan dan kalian mikir kayak nabung 100.000, kecil banget, mana ngaruh. Nah justru di situ poinnya. Kecil tapi konsisten itu jauh lebih powerful daripada besar tapi cuma sekali. Dan bukan cuma soal nominal ya, tapi soal mentalitas. Kebiasaan menabung sekecil apapun itu akan melatih otak kita untuk punya cadangan, buat mikir ke depan, buat gak ngabisin semua yang kita punya sekarang juga. Dan kalau mau lebih aman, bisa banget kok pakai auto debit gitu ya. Jadi misalnya setiap tanggal 1, langsung ada 5% dari gaji yang dipindah ke rekening tabungan khusus. Kalau kalian takut kebawa arus riba dari bunga bank, kalian bisa pilih rekening syariah yang nggak pakai sistem bunga. Atau simpen di bentuk lain, kayak misalnya emas gitu ya, emas fisik. Tapi simpannya dengan disiplin ya.
jangan gampang diambil atau dijual lagi. Menabung itu bukan buat bikin kita pelit sama diri sendiri, tapi untuk mengingatkan bahwa gue sayang loh sama diri gue versi masa depan. Karena kita nggak pernah tahu hidup itu akan kasih kejutan apa. Dan menabung sekecil apapun bisa jadi penyelamat. Next, tips yang keenam, cari passive income kecil-kecilan yang nggak menguras waktu. Ini khusus buat kalian yang nggak mau kerja lembur, nggak ambis ngejar promosi, tapi tetap pengen punya ruang lebih dalam finansial. Solusinya adalah coba explore passive income versi ringan. Nggak usah langsung mikir bikin kos-kosan atau jadi investor saham. Yang ringan-ringan aja dulu, yang nggak menguras waktu, dan nggak bikin kalian kehilangan work-life balance. Contohnya, kalau kalian di rumah ada kamar kosong, coba mulai sewain. Atau kalau kalian jago nih bikin desain, menggambar, atau apapun, coba bikin template dan jual di marketplace. Atau misalnya kalian punya pengalaman kerja di bidang tertentu, bisa tuh jadi mentor atau narasumber freelance. Nah, terus kalau misalkan kalian suka nulis nih, coba jual e-book kecil atau bikin akun afiliasi produk di media sosial gitu ya. Tujuannya bukan buat bikin kalian jadi sibuk lagi, tapi biar ada aliran uang yang masuk yang nggak bergantung 100% dari waktu kerja kalian. Supaya saat kalian butuh istirahat, masih tetap ada uang yang masuk pelan-pelan. Dan lagi-lagi, kalau kalian concern soal halal atau enggaknya sumber pemasukan kalian, coba saring. Hindari investasi yang mengandung bunga atau sistem yang nggak transparan. Dan prioritaskan produk atau jasa yang kalian yakini secara etis dan sesuai dengan nilai pribadi kalian. Banyak banget kok cara menambah penghasilan tanpa kehilangan arah hidup yang kita pilih. Kuncinya adalah kreativitas dan konsistensi, bukan kerja sampai burnout. Next, tips yang ketujuh, prioritaskan pengalaman dan kesehatan, tapi tetap dengan budgeting. Kalau kalian tipe orang yang percaya akan kesehatan mental itu jauh lebih penting daripada gaji 2 digit, itu valid. Tapi bahkan merawat diri sendiri dan healing pun tetap butuh perencanaan ya. Misalnya kalian suka ikut kelas olahraga, suka nongkrong di coffee shop buat rehat, atau nonton-nonton konser, itu hal-hal yang ngasih energi positif. Bikin kalian gak gila gitu ya di dunia yang semakin chaos ini kayaknya. Tapi kalau kalian lakuin itu semua tanpa batas, ya tanpa sadar itu bisa jadi pengeluaran yang tetap membengkak dan malah bikin kalian panik pas akhir bulan. Solusinya adalah bikin budget untuk bersenang-senang bulanan. Misalnya, alokasiin 200-300 ribu sebulan khusus untuk hal-hal yang menyenangkan tapi tetap mindful. Dengan cara ini, kalian bakal tetap bisa menikmati hidup tapi tetap dalam kendali. Dan penting untuk diingat bahwa bahagia itu sah-sah aja. Tapi versi bahagia yang berkelanjutan itu biasanya yang direncanakan. Daripada healing besar-besaran, boros, terus stres bayar tagihan, mending punya momen kecil yang rutin dan gak mengganggu arus kas kalian. Next lagi, tips yang ke-8. Buat tabungan untuk kebebasan jangka panjang. Nah, ini menarik banget buat kalian yang gak terlalu mikirin soal promosi, jabatan, atau pensiun yang mewah. Tapi satu hal yang tetap relevan adalah, suatu hari nanti, kalian pasti pengen punya kebebasan untuk memilih, tanpa terikat sama gaji bulanan. Jadi misalnya kalian bayangin pengen tinggal di kota kecil yang lebih tenang, atau pengen fokus ngurus keluarga atau komunitas, atau pengen rehat dari dunia kerja untuk sementara waktu. Nah, semua itu butuh satu hal ya, yang kita sebut cadangan finansial jangka panjang. Anggap aja itu sebagai tabungan kebebasan sederhana. Kalian bisa mulai sisihkan misalnya 5-10% dari penghasilan kalian untuk tabungan jangka panjang ini. Disimpannya bisa kalau kalian gak keberatan dengan sistem bunga, cobain reksadana untuk jangka panjang, atau deposito yang berbunga, atau tabungan berjangka. Tapi kalau kalian lebih nyaman dengan yang non-riba, bisa simpan dalam bentuk emas fisik, atau reksadana syariah maupun produk-produk keuangan syariah lainnya. Dan ingat,
Gak perlu langsung gede, yang penting adalah konsisten dan komitmen. Karena tabungan jangka panjang ini bukan tentang jumlahnya lagi-lagi, tapi soal peluang yang bisa kalian ambil di masa depan nanti tanpa bergantung sama orang lain ataupun sistem kerja yang bikin capek. Lanjut, tips yang ke-9, punya tujuan keuangan yang sesuai dengan gaya hidup. Ini bagian yang penting banget. Tujuan keuangan itu nggak harus sama dengan orang lain ya. Kalau kalian misalnya belum pengen beli rumah di umur 30, nggak masalah. Kalau kalian nggak mengejar mobil pribadi karena lebih suka naik transportasi umum, itu juga nggak masalah. Yang penting adalah kalian tahu kalian tuh pengen hidup yang seperti apa sih, dan punya strategi ke arah situ. Misalnya begini, aku pengen punya tabungan 100 juta sebelum umur 35, supaya kalau suatu hari pengen istirahat kerja selama setahun, bisa tetap aman. Atau aku pengen deh bisa pindah ke kota yang lebih tenang tanpa panik soal uang waktu pindahan. Atau sesimpel, nanti aku pengen kerja paruh waktu aja deh, asal kebutuhan hidup udah aman. Tujuan kayak gitu itu valid banget ya. Justru kalau kalian gak punya target finansial yang nyambung sama pilihan hidup kalian bakal kehilangan arah. Mungkin gak boros, tapi juga gak berkembang. Mungkin gak stres, tapi juga gak maju. Jadi, buat kalian yang hidupnya gak berorientasi ke sukses versi karir gitu ya, cobalah tanya ke diri sendiri, kalau aku gak pengen jadi kaya, aku pengen jadi apa sih? Dan hidup seperti apa yang pengen aku jalani sesuai dengan kemampuanku? Jawaban dari situ bisa jadi peta untuk bikin tujuan keuangan yang otentik, realistis, dan gak bikin kalian kehilangan arah. Next, tips yang ke-10. Belajar investasi ringan-ringan. Gini, kalian mungkin gak punya mimpi gede gitu ya, mau jadi investor yang besar atau cari cuan cepat dari trading. Tapi kalau kalian pengen hidup tenang di masa depan, punya aset yang berkembang itu penting. Kenapa? Karena ada yang namanya inflasi. Harga makanan, biaya hidup, semua naik. Sementara kalau uang kalian cuma disimpan di bawah kasur atau di rekening biasa, nilainya bisa terus berkurang dari tahun ke tahun. Jadi solusi yang bisa kalian mulai adalah investasi yang ringan-ringan, kecil-kecilan. Yang nggak ribet, nggak makan waktu, dan nggak bikin pusing ya. Coba yang sesuai dengan kenyamanan kalian dulu. Kalau kalian nyaman dengan sistem yang konvensional, yang ada bunga atau riba gitu ya, cobain reksadana pasar uang. Ini rendah risiko, cocok buat pemula. Atau beli saham blue chip, beli sedikit demi sedikit untuk jangka panjang. Atau deposito berjangka. Ini bunganya stabil, tapi memang kurang fleksibel kalau kalian mau cairkan dengan cepat. Nah, tapi kalau kalian khawatir soal riba, nggak mau kena riba, cobain yang syariah-syariah, lagi-lagi reksadana syariah, sukuk retail, atau obligasi syariah dari pemerintah, gitu ya. Ini minim risiko, tapi ada periode penguncian. Ingat, investasi itu bukan untuk gaya-gayaan, tapi untuk menjaga nilai uang kalian tetap bekerja, bahkan ketika kalian memilih untuk istirahat atau nggak menambah penghasilan. Dan kalau kalian mikir kayak, nunggu duit banyak dulu deh, baru mulai. Nah, hati-hati, itu bisa jadi jebakan. Sama halnya dengan menabung. Semakin kalian menunda, semakin lama waktu berkembangnya. Apalagi kalau kalian udah tahu nih soal konsep compound interest atau pertumbuhan majemuk, yang artinya semakin lama uang disimpan, semakin besar efek pertumbuhannya. Makanya nggak harus nunggu siap banget. Mulai dari yang kecil, tapi konsisten. Lanjut lagi, tips yang ke-11. Kenali kebiasaan keuangan yang bikin gak bahagia. Kadang yang bikin uang cepat habis itu bukan karena kita boros secara nominal, tapi karena ada pola emosional di balik cara kita mengeluarkan uang. Contohnya bisa kayak belanja sembarangan gak pikir panjang pas lagi bete, atau jajan berlebihan setiap habis gajian karena pengen ngelepas penat, atau yang lebih halus lagi, selalu ngerasa bersalah kalau nolak traktir orang.
Jadi ujung-ujungnya kalian malah ngorbanin kebutuhan diri sendiri demi nyenengin orang lain. Dan ini bukan soal salah atau benar ya, tapi lebih ke apakah cara kalian pakai uang sekarang itu bikin kalian damai atau malah bikin kalian makin capek. Penting untuk punya momen jujur sama diri sendiri. Coba deh introspeksiin, apakah aku sering belanja karena kesepian atau takut ketinggalan? Apakah aku ngerasa nggak enakan sama orang lain, jadi susah menolak ketika diajak keluar? Apakah aku ngerasa harus mengikuti gaya hidup tertentu biar nggak dibilang pelit? Nah, kalau iya, ya nggak apa-apa sebenarnya. Tapi itu bisa jadi sinyal untuk pelan-pelan mencari pola baru yang lebih sehat. Self-awareness atau kesadaran diri soal uang itu bukan biar kalian jadi pelit atau takut ngeluarin duit, tapi supaya kalian bisa ngeluarin uang dengan tenang, tanpa beban emosional yang nggak perlu. Karena tujuan utama dari gaya hidup yang slow atau work-life balance itu adalah damai kan, bukan denial. Dan kadang kedamaian itu datang ketika kita mengerti kenapa kita ngelakuin sesuatu, termasuk dalam urusan keuangan. Dan tips yang terakhir, tips yang ke-12, jangan over romantisasi hidup minimalis tanpa menyiapkan cadangan. Ini sering banget kejadian ya. Banyak orang yang bilang kayak, aku nggak butuh banyak, yang penting cukup, makan bisa, tidur nyenyak. Dan itu bagus banget. Simple dan juga realistis. Tapi, ada tapinya. Kadang kita terlalu over romantisasi hidup minimalis. Sampai lupa kalau hidup itu tetap butuh yang namanya perencanaan. Misalnya kalian ngerasa cukup dengan penghasilan 3 juta per bulan, tapi gimana kalau kontrak kerja kalian nggak diperpanjang? Atau orang tua kalian mendadak butuh bantuan biaya? Atau kalian sendiri jatuh sakit dan nggak bisa bekerja selama seminggu 2 minggu? Hidup yang seimbang antara pekerjaan dan kehidupan pribadi itu bukan berarti anti rencana. Justru karena kita nggak pengen kerja rodi atau ngejar gaji yang besar, kita butuh strategi keuangan yang lebih terukur. Supaya kita bisa hidup pelan-pelan tapi tetap siap kalau ada perubahan. Makanya penting banget untuk punya cadangan rencana keuangan. Mulai dari rencana jangka pendek, misal dana darurat buat 3-6 bulan ke depan, terus rencana jangka menengah, misalnya tabungan buat transisi hidup, kayak pindah kota atau ganti profesi gitu ya. Lalu rencana jangka panjang, contohnya kayak tabungan bebas finansial, atau investasi kecil-kecilan, atau punya aset yang pasif. Tapi intinya adalah, hidup sederhana itu bukan berarti hidup tanpa arah, tanpa rencana. Jangan sampai karena terlalu fokus hidup di saat ini, slow dan balance, kalian malah nggak siap menghadapi nanti hari esok. Intinya, kita memang nggak perlu jadi ambisius soal uang, tapi kita tetap perlu untuk memahami cara menjaga kestabilan hidup kita. Gimana menurut kalian? Setuju nggak? Kalau kalian ada saran atau tips lain, seperti biasa, langsung aja share di kolom komentar. Dan segitu dulu untuk episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan thank you udah nonton. Kita ketemu lagi di Menuju Kekayaan episode berikutnya.